Setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat dan mengubah section, maka langkah berikutnya adalah mengisi section tersebut dengan materi, tugas, maupun ujian. Untuk tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengisi section dengan materi. Langkah pertama, klik tombol setting, kemudian klik hidupkan mode ubah. Arahkan halaman kepada section yang ingin Bapak Ibu isi, lalu pilih section tempat di mana Bapak Ibu ingin mengunggah materi. Sebagai contoh, saya pilih bab 1 pendahuluan rekayasa perangkat lunak 1. Setelah dipilih, maka sebuah tombol akan muncul. Tombol tersebut adalah tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Bapak Ibu tinggal mengklik tombol tersebut untuk menambahkan materi, tugas, ataupun ujian di dalam section tersebut. Karena pada tutorial kali ini kita membahas materi, maka kita klik tombol ini, kemudian pilih file, lalu klik tambah. Di dalam form ini, Bapak Ibu diminta melengkapi data isian untuk materi yang akan diunggah. Isian pertama adalah nama materinya. Kemudian berikutnya adalah deskripsi dari materinya. Di dalam deskripsi, Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar untuk memperjelas materi tersebut. Sebagai contoh, saya akan mengupload sebuah gambar. Pastikan autornya adalah Anda, tapi apabila Anda menggunakan gambar milik orang lain, ubah autornya menjadi pencipta dari gambar tersebut. Kemudian klik upload. Lalu tambahkan description. Lalu pilih alignment-nya, semisal middle. Lalu klik save image. Maka di deskripsi akan muncul gambar dari materi Bapak Ibu. Berikutnya, isikan sedikit kalimat yang menggambarkan tentang materi yang Bapak Ibu buat. Jangan lupa diklik tampilkan deskripsi di halaman kursus agar deskripsi tersebut muncul di bagian depan. Lalu, pilih file yang akan diunggah sebagai materi. Format materi bisa berupa PowerPoint ataupun PDF, ataupun juga file yang sering digunakan untuk Bapak Ibu menyampaikan materi. Pada isian pilih file, Bapak Ibu diharuskan memilih file yang akan diunggah sebagai materi. Silakan klik tombol ini, lalu pilih materi yang ingin Bapak Ibu upload. Sebagai contoh, saya pilih, kemudian klik upload, seperti tadi kita mengupload gambar. Setelah file terupload, maka akan ada snapshot berupa gambar file seperti ini. Kemudian, isian yang lain merupakan isian opsional, yang Bapak Ibu bisa pilih ketika mengisi materi tersebut. Sebagai contoh, saya akan mengklik bagian tampilan, lalu mengklik beberapa pilihan untuk menampilkan ukuran dari materi yang kita unggah, menampilkan tipe file dari apa yang sudah kita unggah, dan juga menampilkan tanggal untuk melihat kapan terakhir upload dan kapan terakhir dimodifikasi dari file yang sudah kita unggah tadi. Kemudian di bagian activity completion, kita juga bisa men-tracking aktivitas mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut sudah melihat materi yang kita unggah atau tidak. Caranya adalah, di bagian completion tracking, kita pilih show activity as complete when condition are met, lalu checklist student must view this activity to complete it. Yang artinya, mahasiswa akan ditandai telah berprogres apabila mahasiswa tersebut sudah melihat dan membaca materi yang diunggah oleh Bapak dan Ibu.
Isian yang lain Bapak Ibu bisa sesuaikan, lalu klik simpan dan kembali ke kursus. Materi yang Bapak Ibu unggah sudah terdapat di LMS. Selain mengunggah file sebagai materi, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan materi yang sudah pernah Bapak Ibu unggah ke dalam media online lainnya, semisal Google Drive ataupun SlideShare. Bapak Ibu bisa memberikan URL dari materi yang Bapak unggah di tempat lain untuk bisa diakses melalui LMS Unicom. Caranya adalah kita tambahkan lagi sebuah aktivitas, lalu pilih URL. Berikan nama materinya, semisal slide analisis algoritma, dynamic programming. Kemudian isikan eksternal URL tempat Bapak Ibu mengunggah materi Bapak Ibu. Sebagai contoh, saya kopikan dari SlideShare. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan deskripsi berupa kalimat maupun gambar tentang materi yang Bapak Ibu akan bagikan. Jangan lupa juga klik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Pada bagian tampilan, Bapak Ibu bisa memilih apakah tampilan dari URL tersebut akan dibuka pada halaman baru atau tidak. Dalam hal ini saya akan pilih otomatis saja. Kemudian isian yang lain bisa di-defaultkan saja. Kemudian masuk kepada bagian Activity Completion. Di Activity Completion, Bapak Ibu juga bisa men-track kembali aktivitas mahasiswa Bapak Ibu. Perlu menceklis hal yang sama dengan ketika kita mengunggah materi dalam bentuk file. Setelah selesai, maka kita tinggal klik simpan dan kembali ke kursus. Lalu materi Bapak Ibu akan muncul di halaman LMS seperti ini. Apabila Bapak Ibu sudah selesai mengunggah materi, jangan lupa matikan mode ubah dengan cara klik setting, lalu matikan mode ubah. Bapak Ibu bisa melihat tampilan section bab 1 sudah terisi dengan dua materi berupa file dan materi berupa URL. Dua materi tersebut bisa diakses oleh mahasiswa untuk belajar dari rumah ataupun juga dari manapun. Terima kasih.